warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Putri Maulana dan teman-teman saya dari grup 4, yaitu Andika Widana, Alifah Qurratayun, Bagus Kusuma, Fadila Nurjihanti, dan Habib Abdullah Al-Azam akan menjelaskan teori penawaran perspektif Islam. Menurut Winardi tahun 1991, penawaran adalah jumlah produksi tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualkan pada pasar tertentu pada saat tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkatan harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Harga suatu barang adalah faktor yang paling penting untuk menentukan penawaran barang. Oleh karenanya, teori penawaran atau supply selalu memfokuskan perhatiannya terhadap hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Teori penawaran Islam pada hakikatnya adalah derivasi dari perilaku-perilaku individu perusahaan dalam analisis biayanya. Pada dasarnya, terdapat garis harga yang tak terbatas jumlahnya di atas titik perpotongan antara kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata. Dan dari sinilah kita dapat menemukan beberapa kuantitas yang dapat ditawarkan pada setiap tingkatan harga. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri dan harga barang lain atau substitusi. Jika harga barang naik, maka penawaran akan meningkat, dan jika harga barang rendah, maka penawaran akan menurun. Yang kedua ada biaya produksi, yaitu biaya adalah yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa gedung, dan lain-lain. Dalam prinsip akuntansi, biaya adalah semua item yang masuk dalam neraca laba rugi. Yang ketiga, tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat teknologi memegang peranan penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang pesat di berbagai negara terutama disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin modern. Kemajuan teknologi telah dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru. Yang keempat ada jumlah penjual. Jumlah penjual memiliki pengaruh besar terhadap penawaran. Makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka semakin tinggi penawarannya. Yang kelima, kondisi alam. Kondisi alam juga mempengaruhi penawaran, karena jika terjadi bencana alam, maka akan mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu akan berkurang, khususnya barang-barang hasil pertanian. Ekspektasi. Jika diperkirakan harga barang akan naik pada masa yang akan datang, maka mereka dapat menyimpan barang mereka beberapa hari agar dapat menjualnya di kemudian hari hingga mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Nah, yang ini contohnya kayak yang kasus masker sekarang sama hand sanitizer. Jadi mungkin orang-orang yang jiwa bisnisnya tinggi, mereka udah dari jauh-jauh hari tuh memprediksi bahwa harga masker dan hand sanitizer tuh bakalan tinggi. Jadi dia menyimpan barang-barangnya dan dijual kembali nanti gitu. Kayak sekarang kan harga masker udah mahal banget karena dibutuhin banyak orang kan, mau gak mau orang beli mau harga pun berapa karena emang itu barang yang kita butuhin gitu. Itu jadi salah satu contohnya. Terus faktor ekspektasi harga pada masa yang akan datang memperbolehkan supplier dapat menyimpan barang produksinya beberapa waktu pada waktu harga rendah dan mengeluarkannya pada harga tinggi. Jelas berbeda dengan konsep ekonomi dalam Islam. Teori penawaran Islami tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digarisi kepada manusia dari Allah melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi juga dianjurkan terhadap barang-barang yang bermanfaat dan diolah secara halal dengan dibenarkan dalam syariat. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan produksi yang jika dikonsumsi menimbulkan kerusakan pada orang lain. Iya, jadi sangat berbeda banget antara teori penawaran Islam dengan yang konvensional. Kalau konvensional tuh dia kayak apa-apa acuannya tuh ke yang penting laba, kita gimana caranya biar bisa ngasilin keuntungan yang besar
sebatas itu. Tapi kalau di Islam enggak, kita lebih lihat ke apa manfaatnya gitu, apa yang lebih manfaat untuk orang lain gitu, kalau versi penawaran Islami. Dan ini ayat salah satu yang ditunjukin, yaitu ada di surat Ibrahim ayat 32 sampai 34 yang bunyinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu. Dan Dia menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia yang telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang, dan Dia telah memberi kepadamu keperluanmu dari segala yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Next, pengaruh zakat terhadap penawaran Islam. Nah, di penawaran Islam juga tuh terdapat zakat. Beda banget kan kayak di konvensional. Kalau konvensional tuh dia lebih kayak bebas banget gitulah. Nah, zakat yang dikenakan pada hasil produksi adalah zakat perniagaan. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan apabila terpenuhinya dua hal: nisab, batas minimal harga yang menjadi objek zakat, yaitu setara dengan 96 gram emas, dan haul, batas minimal waktu harta tersebut yang dimiliki, yaitu 1 tahun. Objek zakat perniagaan itu sendiri adalah berupa barang yang dapat diperjualbelikan. Dalam ilmu ekonomi ini berarti yang menjadi objek zakat perniagaan yaitu revenue minus cost. Sedangkan dalam komponen biaya, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa biaya tetap yang boleh diperhitungkan, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa hanya biaya variabel saja yang boleh diperhitungkan. Kurva penawaran jangka pendek. Di setiap kegiatan yang di atas P1, berapapun penjualan yang dilakukan produsen, harganya selalu melebihi AVC. Dengan ini produsen memiliki laba ekonomis positif, di mana grafik MC dan AVC sama ini akan terjadi titik potong yang dinamakan titik impas jangka pendek atau short run break even point. Marginal cost dan kurva penawaran. Dalam jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih jumlah output di mana harga sama dengan marginal cost. Selama tingkat harga tersebut lebih besar daripada nilai minimal biaya variabel rata-rata atau AVC, jika kedua keadaan tersebut terpenuhi, maka itulah kurva penawarannya. Produser surplus. Produser surplus merupakan selisih antara total revenue dengan total variabel yang dapat dihitung dengan dua cara, yaitu pertama, dengan sistem matematis total revenue adalah hasil kali dari PQ, dan untuk teori penawaran Islam, total variable cost adalah hasil kali AVC dengan Q. Selisih keduanya dapat digambarkan dengan segi 4 yang diarsir, yaitu hasil kali antara P dikurang AFC dengan Q. Thanks you for attention. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.